Selamat bertemu lagi di dalam acara Imajinasi Sosiologi. Kali ini saya ingin mengangkat satu bahasan, yaitu analisis sosiologis terhadap gejala atau situasi kondisi COVID yang sedang kita alami ini. Nah, cara menganalisis itu saya ambilkan dari apa yang sudah saya uraikan dalam episode yang lalu, yaitu tentang analisis struktural, kultural, dan prosesual. Ya, nah, dengan 3 konsep ini sebenarnya kita sudah merangkum ya. Secara sosiologis itu, kalau kita bagaimana melihat secara sosiologis, mari kita lihat secara struktural, kita lihat secara kultural, dan prosesual. Nah, sebagai exercise ya, mari kita coba menggunakan itu untuk melihat situasi kondisi COVID-19 ini. Baik, coba kita mulai. Sekarang dari analisis strukturalnya. Jadi kalau kita mengatakan analisis struktural, itu artinya analisis dari aspek apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu kita sebut analisis struktural. Sebab apa? Sebab struktural itu kan artinya pengaturan, yang mengatur. Jadi kekuatan pemerintah disebut kekuatan struktural itu karena dia mempunyai kekuatan mengatur, dan ini mengaturnya itu dari atas. Maksudnya dari atas adalah bahwa ini individu-individu, ini masyarakat diatur ya dari atas. Nah, ini biasanya pemerintah menggunakan regulasi, kebijakan, keputusan-keputusan, dan segala macam. Jadi dia secara hukum, secara legal. Nah, itulah ciri dari kekuatan struktural dari masyarakat, dari pemerintah. Nah, mari kita lihat. Jadi ketika ada COVID ini, maka kita ketahui ya, dalam waktu COVID mulai itu pemerintah langsung turun tangan. Berarti ini tindakannya banyak yang struktural gitu ya. Pemerintah segera tanggap, turun tangan, melakukan berbagai tindakan, aksi, pengaturan, dan sebagainya. Nah, apa yang kita lihat kan waktu itu, bahwa misalnya pemerintah punya kebijakan pilihan ya, kebijakan antara kita akan lockdown atau tidak lockdown. Nah, waktu itu kan rame kan, ada masyarakat yang mengatakan, wah ini di daerah lain lockdown, kita juga harus lockdown. Lalu pemerintah dengan berbagai pertimbangannya mengatakan kita tidak lockdown, lalu mengeluarkan alternatif dari lockdown yang katanya lebih sesuai dengan situasi Indonesia. Oke lah, nah itu contoh, itu yang namanya kekuatan struktural yang mengatur manusia Indonesia di dalam hal menghadapi COVID. Ya, itu kekuatan struktural pertama. Nah, akibat dari adanya kebijakan itu muncul regulasi-regulasi. Ya, ini juga kekuatan struktural. Misalnya protokol kesehatan. Bunyinya begini, kita harus apa, semua itu dirinci sebagai suatu aturan, protokol, dan ini disampaikan ke masyarakat harus dipatuhi gitu ya. Nah, kemudian kita juga melihat ada penegakan hukum sejalan dengan itu. Supaya protokol dijalankan, lalu ada langkah-langkah penegakan hukum. Nah, itulah kondisi strukturalnya ya dalam rangka menghadapi COVID. Maka memang itu baik ya,
karena pemerintah memang harus melakukan itu tanggung jawab pemerintah. Cuma ya, kalau kita lihat apalagi secara sosiologis, pendekatan-pendekatan pemerintah tadi terasa itu terlalu top down. Jadi terus mengaturnya dari atas dan semua ditujukan ke bawah, kepada masyarakat. Kamu harus begitu. Ya, jadi dari atas top down ke bawah, memakai alat-alat birokrasi pemerintah. Nah, sehingga ya kalau memang masyarakatnya tidak begitu mengerti mengapa pemerintah menyuruh saya begini, mengapa begitu, maka biasanya akan terjadi suatu persoalan yang sering disebut civil disobedience, jadi suatu ketidakpatuhan lah masyarakat. Dan ternyata memang kita menyaksikan cukup banyak juga ya ketidakpatuhan itu. Dan kemudian yang menurut saya yang paling patut disayangkan, tidak dari awal pemerintah dengan pendekatan strukturalnya itu menekankan apa yang sering disebut sebagai KIE, yaitu komunikasinya bagaimana strategi komunikasinya, I-nya bagaimana informasi apa yang harus disampaikan, bentuknya kayak apa, lalu edukasinya seperti apa. Jadi tidak dari awal KIE ini ditekankan oleh pemerintah sampai ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang begitu beragam dan dalam wilayah yang begitu luas. Tiba-tiba seolah-olah mereka itu rakyat dianggap sudah ngerti persoalannya. Jadi KIE-nya terus terang menurut saya itu sangat kurang dari pemerintah. Mestinya pemerintah harus menyadari dari awalnya, oke, yang namanya COVID itu kan sesuatu benda yang berada antara abstrak atau konkret. Pertama, orang tidak bisa melihatnya. Kedua, COVID itu mempunyai gejala-gejala yang seringkali membingungkan. Jadi 80% kan COVID itu menyebabkan orang sakit tapi tidak ada gejalanya. 80%, sehingga rakyat itu dia merasa, loh, kita ini nggak merasa apa-apa kok. Kita ini dites, katanya kita sakit, tapi saya nggak merasa apa-apa. Terus teman-teman saya juga kelihatannya sehat-sehat aja. Kenapa kok kita harus pakai masker, kita harus tidak boleh berdekatan dan segala macam. Itu memang sulit sekali-sekali. Dan bagaimana dijelaskan virus itu kepada masyarakat itu menurut saya itu kurang tuntas. Nah, jadi itulah menurut saya kelemahan dari pendekatan struktural pemerintah. Memang sih pada akhir-akhir sudah agak terlambat, pemerintah mulai menyadari, oh ya ini kurang, yang ini kurang. Tetapi pada dasarnya pendekatan struktural kita agak lemah di bidang pemberian pendidikan kepada masyarakat, sehingga kesadaran itu dari rakyat menjadi sangat lemah. Nah, oke, saudara sekalian. Nah, itu analisis strukturalnya. Nah, sekarang mari kita lihat analisis kulturalnya ya, dari COVID ini. Nah, kalau analisis kultural itu biasanya kita melihat seperti apa sih kondisi kultur kita, kulturnya masyarakat Indonesia ini. Lalu ketika dia menghadapi COVID, nah, menjadi seperti apa ini kultur yang seperti ini berhadapan dengan COVID yang tadi, dengan ciri-ciri yang sangat membuat orang menjadi bingung. Nah, contoh misalnya begini, kalau kita lihat kultur orang Indonesia, kita lihat aja sistem nilainya gitu ya.
Sistem nilai itu artinya orang Indonesia tuh menilai tindakan-tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak. Nah, dari situ kita sudah melihat orang Indonesia itu ternyata tidak terlalu menilai tinggi misalnya kebersihan, hidup bersih. Nah, sementara cara melawan COVID yang sangat penting adalah mencuci tangan supaya kumannya mati. Nah, itu mereka tidak terbiasa. Apalagi di daerah-daerah yang miskin, airnya saja kurang. Nah, sehingga budaya kita tidak mendukung. Nah, kemudian kalau dilihat lagi budaya, misalnya budaya pengetahuan masyarakat. Jadi masyarakat itu pengetahuan selama ini, pengalamannya. Kalau kena penyakit itu ya, kalau kita kena, pasti kita akan tidak bisa bangun. Karena diserang penyakit terasa, waduh, kita tidak bisa bertahan, lalu tidak bisa bangun dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini ternyata tidak. Kita masih kelihatan sehat, tapi sebetulnya kita kena. Nah, ini yang menyulitkan buat masyarakat Indonesia. Sehingga secara budaya mereka selalu tetap mengatakan bahwa enggak, saya enggak kena COVID. Bahkan banyak yang mengatakan enggak ada COVID itu dan seterusnya. Ya, jadi itu secara kognisi pengetahuan tidak pas ya dengan COVID-nya itu. Nah, ini perlu sebetulnya dijembatani oleh KII tadi. Kemudian juga sistem kepercayaan orang Indonesia juga banyak yang seringkali tidak terlalu memberikan dukungan bahwa kita harus patuh kepada pemerintah, peraturan-peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah, ini sistem kepercayaan itu kan terutama misalnya agama. Banyak ajaran-ajaran agama yang dipakai oleh para pemimpin-pemimpinnya. Nah, ini pemimpinnya juga bukan pemimpin, mungkin malah bukan pemimpin nasionalnya ya, pemimpin yang kecil-kecil di kampung-kampung dan sebagainya, mengajarkan hal yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, sulit saudara sekalian. Yang namanya sistem kepercayaan itu, yang dia pegang adalah pemimpin agamanya itu. Agama yang mana saja, lebih memegang ke sana. Sekali pemimpinnya tidak mempunyai suatu kepercayaan bahwa COVID itu memang begini, pemerintah sulit untuk menembusnya. Ya. Nah, itulah keadaannya. Belum lagi kalau kita melihat gaya hidup manusia Indonesia yang harus dirubah. Mulai dari yang kelas atas pun kalau biasanya jalan-jalan di mall, sekarang tidak bisa lagi dan seterusnya, berekreasi dan sampai pulang kampung dan sebagainya. Itu semua hampir bertentangan dengan kepentingan-kepentingan dari penanggulangan COVID gitu. Nah, jadi saudara, kita sebagai bangsa itu di dalam perang melawan COVID itu secara kultural pun kita juga bermasalah. Ya, tadi sudah permasalahan di struktural. Nah, mari kita sekarang lihat di prosesual. Prosesual artinya adalah dinamika masyarakat. Makanya namanya prosesual, karena dinamika masyarakat itu kan selalu mengalir ya, selalu mengalir bebas. Setiap hari kan manusia berinteraksi dan macam-macam bisa terjadi ya. Berbeda dengan struktur yang sudah tetap, kultur juga sesuatu yang sudah ada di dalam jiwa orang-orang itu, jadi agak sulit dirubah. Nah, ini prosesual ini sebetulnya bisa mengalami banyak perubahan. Oleh karena itu, menurut saya saudara sekalian, strategi pemerintah sekarang, kita harus belajar bahwa secara struktural ada beberapa hal yang kita salah. Jadi mari kita perbaiki. Nah, cara memperbaikinya sebetulnya menggunakan aspek yang lebih prosesual ini. Artinya apa? Misalnya begini. Kalau prosesual itu kan orang berinteraksi, di dalam interaksinya itu mereka itu sebetulnya bisa saling tawar-menawar loh. Tawar-menawar, kita boleh gini apa enggak ya? Sebaiknya kita gini aja yuk, kita begitu. Itu dalam kehidupan interaksi sehari-hari seperti itu. Nah, oleh karena itu
pemerintah harus melihat kekuatan-kekuatan ini, bagaimana masyarakat melakukan tawar-menawar misalnya, lalu bagaimana masyarakat mempunyai aspirasi. Nah, itu supaya didengar, ya. Bagaimana misalnya masyarakat itu kalau bersama sesama teman-temannya, ya, itu mereka akan lebih percaya dengan kata-kata teman-temannya itu. Nah, pemerintah harus memanfaatkan itu, memanfaatkan pergaulan masyarakat itu. Oleh karena itu, pendekatan yang kemudian dipilih di dalam proses soal itu, itulah yang kita sebut sebagai pendekatan berbasis komunitas. Kenapa begitu? Karena kita harus mendekati masyarakat. Nah, mendekati masyarakat artinya turun kepada unit-unit yang lebih kecil di masyarakat. Kalau ini masyarakat luas, unitnya yang lebih kecil itu adalah disebut komunitas. Ya, nah komunitas sebagai unit kecil ini kan masyarakatnya bisa saling lebih intensif bergaul, bisa saling percaya, ya, saling intim, wah segala macam itu di dalam komunitas. Nah, kita perlu tahu Bapak Ibu sekalian bahwa komunitas itu mempunyai beberapa jenis. Satu, komunitas yang bersifat primordial. Nah, komunitas bersifat primordial ini adalah kumpulan dari kelompok-kelompok masyarakat itu yang dalam bidang misalnya keagamaan. Nah, itu namanya komunitas primordial. Coba Anda bayangkan, orang Indonesia ini kalau sudah berada di dalam komunitas primordialnya, misalnya majelis taklim, wah itu komunitas primordial. Lalu kumpulan doa kalau orang Kristen, lalu masjid dengan komunitas masjidnya, gereja dan segala macam. Itu kumpulan-kumpulan kecil yang bersifat primordial ini biasanya sangat kuat pengaruhnya. Nah, sekarang pemerintah berdasarkan pendekatan berbasis komunitas harus mendekati komunitas-komunitas ini, ya, primordial ini, ya. Nah, tapi ada lagi jenis komunitas yang lain, yaitu misalnya komunitas okupasional, yaitu berdasarkan pekerjaan. Jadi misalnya ada orang, siapa kamu? Saya adalah pedagang di pasar A. Nah, berarti bagi si pedagang ini, pasar itu sebetulnya komunitas, yaitu komunitas okupasional berdasarkan tempat kerja, berdasarkan dia bekerja bersama teman-temannya yang sama-sama pekerjaannya sama. Nah, ini juga begitu, mempunyai kekuatan sebetulnya. Tetapi pemerintah seringkali tidak terlalu menganggap komunitas ini sebetulnya punya kekuatan. Contoh misalnya, kalau ada pedagang di pasar, itu selalu pemaksaan pakai masker dan segala macam itu dari luar, polisi-polisi, Satpol PP. Padahal sebetulnya kalau pendekatannya melalui komunitas pasar, ayolah kalian coba sebagai satuan pasar ini mengatur diri sendiri, gitu ya, mengatur diri sendiri. Nah, nanti kalau bisa, mereka akan bisa bagus. Karena apa? Pasar itu sebagai komunitas bisa menjadi identitas mereka. Pasar saya ini, misalnya pasar A, ini hebat loh, kita bisa ngatur sendiri begini. Nanti bersaing dengan pasar B, pasar C, dan seterusnya. Itu bisa sangat kuat, ya. Jadi jangan terus diatur dari luar oleh pemerintah. Kemudian ada juga yang namanya komunitas spasial, yaitu berdasarkan tempat tinggal seperti RT RW. Itu di Indonesia juga penting sekali, saudara sekalian, karena tidak ada orang di Indonesia itu yang tidak mempunyai RT dan RW. Jadi kalau RT RW itu dipercaya oleh pemerintah untuk apa-apa itu melewati minta bantuan pada kekuatan RT RW, misalnya bagaimana orang bisa saling memberikan pengertian tentang COVID itu, bagaimana kalau ada orang sakit bisa sementara diberikan
tempat untuk isolasi mandiri. Nah, seperti itu. Terus bagaimana menyiapkan makanan bagi mereka, itu juga RT RW itu juga seringkali efektif. Nah, sekarang pemerintah juga mulai mencoba ke sana. Jadi saudara sekalian, kita sekarang harus menekankan kepada pendekatan prosesual itu. Struktural tadi sudah terlalu kuat. Nah, struktural harus memberi kesempatan melalui pendekatan prosesual supaya menjadi lebih efektif. Intinya adalah supaya setiap orang bisa menjadi suatu bagian ya, dari komunitasnya untuk bisa menangani COVID melalui komunitasnya masing-masing. Itu akan menjadi lebih efektif. Nah, nanti kalau setiap komunitas itu sudah mulai kuat, primordial, okupasional, spasial juga sudah kuat, mereka bisa menjadi kultural. Jadi budaya orang Indonesia ini bisa menjadi lebih tangguh. Berbagai budaya yang tadi tidak mendukung perjuangan melawan COVID sekarang bisa mungkin menjadi mendukung perjuangan itu dengan pendekatan yang lebih prosesual. Nah, baiklah saudara sekalian, kira-kira ini yang ingin saya sampaikan, bahwa cara kita melihat pendekatan melawan COVID ini secara sosiologis adalah tadi itu, kita harus melihat bagaimana kondisinya struktural, secara kultural dan prosesual. Dan kesimpulannya, marilah kita membuat agar struktur itu yang paling biasanya kan paling dominan, struktur memberi peluang kepada pendekatan yang lebih prosesual supaya bisa menjadi akhirnya memperbaiki kondisi kultural kita yang pada dasarnya memang belum siap menghadapi wabah ini. Dengan begitu kita akan sampai kepada apa yang kita sebut masyarakat yang cerdas, tangguh menghadapi COVID ini. Demikianlah saudara sekalian, saya akan tutup episode ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.